Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal OSNP bidang geografi tahun 2024. Nanti soalnya dapat di-download pada kolom deskripsi yang sudah disediakan. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Fenomena pada gambar terlampir disebabkan oleh apa? Cahaya yang berwarna hijau ini merupakan aurora. Apa itu aurora? Aurora adalah cahaya warna-warni yang muncul di daerah kutub utara maupun di kutub selatan. Jadi aurora terjadinya itu atau munculnya hanya di belahan bumi bagian utara dan di belahan bumi bagian selatan. Aurora ini terjadi karena ketika matahari memancarkan cahayanya ke atmosfer, maka cahaya matahari tadi membawa partikel yang bermuatan positif dan negatif seperti elektron maupun proton. Nah, partikel tadi masuk ke atmosfer bumi dan menabrak molekul udara. Saat mereka bertabrakan, maka energi akan dilepaskan dalam bentuk cahaya warna-warni. Aurora ini bisa terjadi di siang hari ataupun di malam hari. Tetapi karena siang hari, cahayanya kalah oleh cahaya matahari. Makanya aurora ini terlihat jelas itu hanya pada malam hari. Seperti lampu disko, ada warna hijau, merah, kuning, dan lain-lain. Di daerah Khatulistiwa, aurora ini tidak terbentuk atau tidak ada cahaya seperti ini karena di bagian Khatulistiwa atau di daerah ekuator bumi, medan magnetnya itu kuat, perisai buminya kuat, sehingga partikel yang dilontarkan cahaya matahari tidak bisa masuk dan akan dibelokkan atau dipantulkan ke arah utara dan arah selatan. Karena di bagian utara dan selatan, itu medan magnet atau perisai bumi itu lemah. Maka jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Partikel bermuatan yang bergerak cepat dan bertabrakan dengan molekul udara. Soal nomor 2. Sirkulasi air laut berskala besar seperti yang terjadi di Samudra Pasifik bagian selatan ekuator disebut dengan apa? Nah, sirkulasi air laut adalah gerakan massa air yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, sirkulasi air laut ini akan menghasilkan pusaran. Di bagian Samudra Pasifik bagian selatan ekuator, sirkulasi air laut itu disebut dengan JIR. Seperti apa JIR atau pusaran air itu seperti yang terdampak pada gambar yang saya tunjukkan ini. Jadi apa itu JIR? JIR itu pusaran air laut raksasa yang terjadi di samudra. Baik di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Arktik. Pusaran ini terbentuk karena angin, perbedaan suhu air, dan perputaran bumi. Nah, bayangkan kamu sedang mengaduk air dalam ember dengan tangan, kemudian air akan membentuk pusaran besar. Nah, JIR di lautan terjadi dengan cara yang mirip, tapi skalanya sangat besar. Di lautan, JIR bisa membawa arus hangat dan dingin ke berbagai wilayah, mempengaruhi cuaca dan kehidupan laut. Contohnya di Samudra Pasifik bagian selatan ada South Pacific JIR yang terbentuk dari beberapa arus. Yang pertama ada arus ekuator selatan. Nah, arus ini akan mengalirkan air ke sisi barat, sedangkan arus Australia Timur akan mengalirkan atau membawa arus ke selatan. Sedangkan arus lingkar Antartika akan membawa dan mengalirkan arus ke timur. Dan arus Peru atau arus Humboldt
itu akan mengalirkan dan membawa arus ke sisi utara. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C. Soal nomor 3. El Nino dan La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik membawa dampak telekoneksi lebih kuat, khususnya di wilayah Indonesia bagian yang mana? Telekoneksi adalah pengaruh cuaca atau iklim di satu tempat sehingga mempengaruhi cuaca di tempat yang lain, seperti peristiwa El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah fenomena iklim global yang terjadi akibat perubahan suhu permukaan air laut di samudra bagian tengah dan timur Pasifik, sehingga mempengaruhi cuaca secara global, khususnya Indonesia, Australia, dan Oseania. Nah, karena Indonesia bagian timur lebih dekat dengan Samudra Pasifik, fenomena El Nino dan La Nina di Pasifik memberikan dampak telekoneksi yang lebih besar di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kita perhatikan di sini ada Samudra Pasifik, ini ada Indonesia bagian timur. Tadi yang menjadi masalah adalah perubahan cuaca atau iklim yang ada di Samudra Pasifik, dampak yang paling besar itu ke Indonesia bagian mana? Tentu ke Indonesia bagian timur karena lebih dekat dengan Samudra Pasifik. Maka jawabannya adalah jawaban yang C. Soal nomor 4. Ketika udara mengandung uap air hingga menjadi jenuh, manakah pernyataan berikut yang kurang tepat? Berarti pernyataan yang salah. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita harus tahu apa maksud dari udara yang mengandung uap air hingga menjadi jenuh. Udara jenuh uap air adalah kondisi di mana udara sudah penuh sama uap air dan tidak bisa lagi menampung uap air tersebut. Kita bayangin udara itu seperti spons. Kalau spons itu dalam kondisi kering, maka spons masih bisa menyerap banyak air. Tapi kalau spons tadi sudah penuh air, maka spons nggak bisa lagi menyerap air. Maka airnya akan menetes keluar. Nah, udara juga begitu. Dia bisa menampung uap air sampai batas tertentu. Kalau udah jenuh alias nggak bisa nampung uap air lagi, maka akan terkondensasi, membentuk embun, kabut, atau awan sehingga turun hujan. Maka jawaban yang tidak tepat itu adalah jawaban yang D. Peningkatan suhu akan menyebabkan kondensasi. Mengapa D itu salah? Karena peningkatan suhu bukan menyebabkan kondensasi. Kalau suhu meningkat, maka udara jadi kering. Berarti udara masih bisa menampung uap air lagi. Berarti nggak jenuh udara. Kondensasi atau uap jadi air itu terjadi ketika penurunan suhu udara. Maka yang A itu benar, suhu udara sama dengan suhu bola basah. Nah, ini kondisi jenuh. Suhu bola basah itu termometer yang dilapisi dengan kain basah. Kelembaban relatifnya adalah 100%. Nah, ini juga benar. Artinya dia sudah mencapai titik jenuh. Yang C suhu udara sama dengan suhu titik embun juga benar. Yang D suhu bola basah sama dengan suhu titik embun juga benar. Itu kondisi yang menunjukkan udara yang mengandung uap air sudah mengalami jenuh atau kondisi jenuh. Soal nomor 5. Berdasarkan pola curah hujan yang ditunjukkan pada gambar berikut, Kota Makassar pada bulan titik-titik biasanya mengalami peningkatan curah hujan. Nah, jadi maksud soal adalah pada bulan apa Kota Makassar ini mengalami peningkatan curah hujan? Apakah Desember, Januari, Februari? Apakah Maret, April, Mei? Apakah Juni, Juli, Agustus? Apakah September, Oktober, November? Atau apakah Februari, Maret, atau April?
peta ini merupakan peta persebaran curah hujan yang ada di Indonesia. Yang berwarna merah itu merupakan pola monsonal, yang warna hijau merupakan pola ekuatorial, dan warna kuning merupakan pola lokal. Sekarang kita tentukan di mana posisi Makassar. Makassar itu adanya di daerah Sulawesi, tepatnya ada di bagian sini. Ini adalah daerah Makassar. Maka Makassar itu berwarna merah. Berarti kota Makassar pola curah hujannya adalah pola monsonal. Jadi di Indonesia itu memiliki 3 pola curah hujan, yaitu pola monsonal, ekuatorial, dan pola lokal. Pola ini dipengaruhi oleh letak geografis dan angin musiman. Apa itu pola monsonal? Pola monsonal itu disebut juga dengan pola musiman, karena antara musim penghujan dan musim kemarau itu saling bergantian, karena dipengaruhi oleh angin monson. Pada pola monsonal, puncak curah hujannya itu terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari, karena yang berhembus adalah angin monson barat. Sedangkan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, curah hujan sudah mulai berkurang. Artinya terjadi musim pancaroba, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kapan musim kemaraunya? Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus, karena yang berhembus adalah angin muson timur. Dari bulan September sampai bulan November, itu terjadi yang namanya musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Yang kedua itu ada pola ekuatorial. Pola ekuatorial itu puncak curah hujannya terjadi pada 2 periode. Yang pertama pada bulan Maret, April, Mei, dan yang kedua September, Oktober, November. Jadi pola ekuatorial ini setiap saat atau setiap waktu itu ada curah hujannya. Tapi puncaknya ada di 2 periode, Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November. Pada bulan-bulan yang lainnya, curah hujan berkurang, tetapi bukan musim kemarau di pola ekuatorial ini. Hanya saja curah hujannya yang berkurang dibandingkan dengan 2 periode bulan ini. Nah, yang ketiga itu ada pola lokal. Pola lokal ini hujannya tidak teratur, tergantung arah angin. Jadi pola lokal ini curah hujannya nggak tentu, nggak tahu kita kapan musim penghujannya. Karena Makassar merupakan daerah persebaran pola curah hujan monsonal, maka puncak curah hujannya terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari. Jawaban yang A, D, J, F. D itu Desember, J itu Januari, F itu Februari.